700, 700, 700, tuh. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat pasti ada balasannya. 700, 700, 700. Haji Oma pintar. Iya. Makanya anak-anak mesti cerdas, bener ya? Betul. Haji Oma ngeliat orang nebang pohon pisang, nebang tanggal tahu. Itu tadi pisang. Jadi apa lah? Lagu apa? Lagu. Jangan ditebak. Pisang punya orang. Jangan ditebak. Oh, Haji Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para ustadz, para ustadzah yang saya dan kita muliakan bersama, para tokoh, sesepuh, aparatur pemerintah, dari kepolisian, dari TNI, mudah-mudahan dalam tugas-tugasnya diberikan kelancaran. Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat atau yang mewakili. Begitu juga teman-teman Ormas dari Pemuda Pancasila, dari Banser, dan teristimewa keluarga besar Sohibul Bait Bapak Ujang Firmansyah dan Ibu Eti Supenti yang hari ini berbahagia mengundang kita semua untuk hadir duduk bersama mendoakan ananda tercinta Azriel Rafiq Syahputra. Mudah-mudahan Azril menjadi anak yang soleh, yang hidupnya manfaat bagi agama, bangsa, dan negara, serta sang putri juga menjadi putri yang sholihah. Amin ya robbal. Sahabat saya Bang Yoga, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, anak-anak muda, kita semua yang berkumpul di sini, mudah-mudahan nanti kumpul lagi di surga. Amin ya robbal. Ada 3 modal yang dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita sudah tidak ada di dunia, walaupun kita sudah mati meninggal dunia, tapi amal pahala kebaikan masih mengalir sampai hari kiamat. Idza mata bnu Adam inqata'a amaluh illa min thalathin. 3 yang jadi tabungan untuk kita semua, pahala terus mengalir walaupun sudah wafat. Di antaranya waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang. Kalau kita punya teman, punya sahabat, punya saudara, kawan, karib, kerabat, di dunia bersama, kumpul bareng, bahkan gosip bareng ya Bu. Rahmat turun ya. Masih kuat ini. Bismillah ya. Hujan air.
Kalau di Rusia hujan peluru. Wah, waduh. Insya Allah ini sengaja diturunkan Allah supaya doa kita mustajab. Sebab salah satu waktu yang mustajab saat doa adalah ketika hujan turun. Doa mau minta apa? Ayo, ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat, wafatkan kami husnul khatimah, banyakin duit kami, mudahkan urusan kami, jadikan anak kami soleh dan solihah, berkahi kehidupan kami, amin ya robbal. Ayo mau kemana? Ayah, hujan air. Masya Allah, alhamdulillah. Terusin ya. Mudah-mudahan basahnya insya Allah menghapus segala dosa, menghilangkan segala penyakit dan kotoran di tubuh. Amin ya robbal. Jadi anak yang soleh, yang solihah, yang mendoakan orang tuanya, teman, sahabat, kawan, karib, kerabat. Kalau kita sudah wafat belum tentu mendoakan. Walaupun ngumpul bareng, duduk bareng, gosip bareng, jajan bareng, bahkan kerja bareng, tapi begitu kita meninggal belum tentu dia ingat mendoakan kita. Kok bisa Ustadz? Tanya aja diri sendiri. Ada nggak ibu-ibu yang temennya udah meninggal? Banyak. Kira-kira namanya disebut nggak dalam doa ibu? Buruk. Kan nyebut diri, doain keluarga, bahkan kadang doakan orang tua aja belum tentu, apalagi doain tetangga, apalagi doain teman. Maka harapan besar yang dipesan oleh Nabi selain ilmu manfaat, amal jariah, yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang. Doa buat orang tua gampang apa susah? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Berapa menit? Ada 1 menit, nggak sampai. Tapi berapa banyak di antara kita yang tiap hari, tiap saat tidak mendoakan orang tuanya, padahal tidak sampai 1 menit, hanya doa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul? Halo Besti. Inilah kenapa kemudian keluarga Bapak Ujang bikin acara walimah untuk Azril, supaya nanti, mana Azril tidur ya kamu jangan, supaya nanti kalau Azril sudah besar dia ingat betapa sayangnya orang tua kepadanya, betapa cintanya orang tua untuknya. Dibuatlah acara walimah yang luar biasa, panggungnya megah, tendanya mewah, makanannya istimewa, yang diundang orang Jakarta. Wow, nun jauh di sana menuju ke sini, belokannya 2, tapi banyak banget. Kiri kanan. Belokannya cuma 2, kanan kiri cuma banyak banget. Tanjakan turunan juga, ya kebanyakan. Tapi alhamdulillah Kang Ujang sampai juga di sini. Alhamdulillah. Nanti Azril akan paham betapa orang tua sayang, cinta, perhatian dibuat acara besar seperti ini. Kenapa penting bikin walimah untuk anak? Jawabannya ada di doa tadi yang kita baca buat orang tua. Ayo baca lagi, boleh? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah,
ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi keduanya. Lihat di akhir, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Lihat ada kalimat kama rabbayani shaghira. Sebagaimana itu kalimat kata sebagaimana udah terjadi atau belum? Udah terjadi atau belum? Berarti kalau bapak ibu mau didoakan anaknya, doakan dulu anaknya. Kalau bapak ibu mau disayang anaknya, nanti sayang anaknya sejak kecil. Kalau bapak ibu mau dilindungi anaknya, jaga dan lindungi anaknya sejak dini. Sebab kalau tidak, berapa banyak anak bunuh orang tua gara-gara tidak dikasih top up main PUBG. ML. Apa ML? Mobile Legend. FF. Di Jawa Timur 16 tahun usia anak ajengan. Bayangkan rumah bapak ibunya, tempat tinggal mereka bersama dibakar rata habis gara-gara tidak diberikan uang top up main FF. Baca beritanya, lihat informasinya. Kalau mau bicara salah siapa, jangan-jangan ada andil salah ibu bapaknya yang tidak menyayangi, tidak mendoakan, tidak mengenalkan dia pada agama. Sehingga dulu Sayyidina Umar ketika datang seseorang mengadu, wahai khalifah, anakku durhaka, melawan, membangkang. Sayyidina Umar tanya, begitu Jang? Iya. Lah kenapa kamu durhaka? Lah bapak saya nggak pernah ngajarin saya agama, emak saya juga cuek-cuek aja, nggak jelas tuh emak dari mana datangnya, sama anak kok nggak sayang, nama saya juga jelek berantakan. Bagaimana pendapat engkau wahai khalifah? Apa kata Sayyidina Umar? Wahai bapak, sebelum anakmu durhaka, engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu. Tuh. Bukan anaknya disalahin Sayyidina Umar, tapi bapaknya yang disalahkan. Kenapa? Ini anak bisa membangkang, bisa melawan, karena kau tidak berikan nama yang bagus, kau tidak memilihkan ibu yang baik, dan kau tidak mengajarkan agama kepadanya. Wajar kalau dia durhaka, sebab engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu. Masya Allah. Oi, serem nggak? Udah mengandung 9 bulan, tidur juga serba salah, miring salah, tengkurap takut pecah, telentang juga mati telentang. Orang kalau hamil telentang meninggal. Kok bisa? Kan bagus telentang. Telentang Maksudnya selonjoran. tang ditelen. Nah itu kelolodan namanya. Orang hamil telentangnya mati. Orang tang ditelen. Nah saya pengen nanya sama mualim, orang hamil isinya apa? Bayi. Salah. Ini lagi cerita anak, ibu hamil, ngandung bayi. Orang hamil isinya apa? Bayi. Salah. Anak. Salah. Masa? Bu, berapa anak? Bang kucing. Bu, berapa bulan? Isinya bulan. Berarti orang hamil isinya bulan misalnya. Ya kan? Makanya berat. Wahnan ala wahnin, berita di atas berita, karena begitu berat orang mengandung. Masya Allah. Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung terus, lahir lagi. Doyan itu. Tapi mohon maaf, orang hamil yang gede apanya? Perutnya. Salah, sebelum ngaji, ayo. Orang hamil yang gede apanya? Apa dong? Nah, Perutnya. salah. Apanya? Orang hamil yang gede celana dalamnya. Lah cuma melar yuk. Orang hamil pusernya di mana? Sinilah. Salah.
Oh di mana? Di sini. Oh di situ. Tuh. Oh ya di maju. Maju. Sini musernya. Iya. Sama Ustadz mas saya kalah. Bayangkan ibu bapak, pengalamanlah ibu bapak bagaimana mengandung, melahirkan, menyusui, mencari nafkah, cari uang pagi, siang, sore, malam, bertaruh nyawa, hitam legam kena sengat panas matahari, berharap kelak anak ini nanti kalau sudah besar bukan kaya, bukan jadi pejabat, bukan sekedar menjadi orang yang memiliki kedudukan terhormat, tapi dia berbakti kepada orang tua walaupun hanya sekedar berangkat pulang mencium tangan minta doa dan restu, itu sudah membahagiakan orang tua. Betul? Berapa banyak Pak anak yang kaya, harta berlimpah, ibu bapaknya dititip di panti jompo, padahal anaknya direktur, rumahnya besar, tapi istrinya merasa bahwa ibu bapaknya hanya mengganggu di rumah, sudah tua, capek mengurus, capek merawat. Akhirnya apa? Dititip di panti jompo. Ayo mamah papa ke panti jompo, teman mamah papa banyak di sana, biar mamah papa main di sono sama teman-temannya. Bu, ibu tinggal di panti jompo pakai AC, makan disiapin, tempat tidur kasur bagus, mau nggak? Ada AC-nya, tempat tidur bagus, temennya banyak, makan disiapin, mau di panti jompo. Walaupun ber-AC, walaupun di sana banyak teman, walaupun di sana luas ada halaman, tapi lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Bisa kumpul sama anak, sama mantu, sama cucu, betul nggak? Bayangkan berapa banyak anak yang punya harta tapi tidak punya akhlak, anak yang punya kedudukan tapi tidak punya kemuliaan kepada orang tua, justru di dunia sudah menyakiti kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Itulah kenapa walimah ini diadakan, supaya nih kita semua ikut mendoakan Azril. Ini yang hadir ribuan orang, yang hadir banyak. Masa sih satu orang dari diantara ribuan doanya nggak ada yang diijabah? Ya, ini kan ahli-ahli bangun tengah malam ini. Ya, tengah malam bangun ya. Ngapain? Kiih. Pipis. Bagusnya daripada ngompol ya. Ini ribuan yang hadir, masa ketika doa tadi dipanjatkan untuk Azril tidak ada satu yang mustajab? Nggak yakin saya. Jangankan ribuan yang mustajab, satu saja diijabah udah mencakup dan mencukupi untuk semua yang hadir. Masya Allah. Kenapa penting doa? Sebab doa itu senjata orang beriman, mampu menembus langit, mampu menembus apapun yang menjadi harapan, bahkan sesuatu yang tidak mungkin kata orang, tapi kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Nabi Musa berangkat sampai di tepian pantai, lautan luas, tidak ada kapal, tidak ada perahu, tidak ada jet, jet ski, nggak ada apa-apa, semuanya kosong kendaraan apapun bentuk yang ada di laut. Yang dibawa nenek-nenek, aki-aki, anak muda, anak-anak, laki, perempuan, sampai di pinggir laut. Orang semua bingung mau lari kemana, mau pergi kemana. Sementara di belakang sana sudah terdengar suara hentakan kuda Fir'aun dan seluruh pasukannya. Debu-debu pasir sudah berhamburan terlihat. Kalau pakai akal,
Mau kemana Nabi Musa lari beserta dengan seluruh umat Bani Israel yang ikut dengannya? Maju ke laut. Waduh, nenek-nenek tenggelam kagak mati ngambang. Bayangkan kalau ibu bapak saat itu ada bersama dengan Nabi Musa. Ayo, tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, pasti kita akan tersusul. Kalau udah tersusul pasti kita akan dihabisi. Ibarat film dono, maju kena, mundur kena, maju tenggelam, mundur disiksa. Ari kamana sia? Itunya kata orang Sukabumi ya. Ari kamana maneh? Hah? Bang Surade. Orang Jampang Surade bilang ari kamana? Bukan gitu. Arek kamana. Arek. Arek bukannya orang Jawa Timur. Arek Surabaya. Itu arek. Nah, makanya belajar Sunda sama saya. Oh ya. Ari anjeun tai mana? Ah, tai mana? Kalau ngomong jorok, Mangga di payung. hujan. Mangga. Ini kok kayak panggung dangdutan ya? Ya, ini kan sekali ya. Ada lampu-lampu ininya kayak Bagus. Saya paling seneng sama lagu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ada lagu berat itu. Lagu apa? Oh, itu saking beratnya lagu, judulnya berat banget. Apaan? Itu yang kesana kemari membawa Alfamart. Berat itu. Alamat. Oh, apa? Alfamart dibawa. Tapi ada lagu Rita Sugiarto yang ngajarin kita hamil lagi, hamil lagi. Wah, lagu apa itu? Ada. Beranaklah saya. Berangkatlah saya. Iya. Ari-ari di jalan. Hati-hati di jalan. Salah lagi. Jadi ari-ari. Males ah. Ya. Ini arek kemana gitunya? Arek kemana? Mau kemana? Coba kondisi saat itu bingung. Tapi Nabi Musa tidak bingung dengan kondisi apapun karena ada Allah ya. Betul nggak? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali mereka Fir'aun dan pasukannya tidak akan mampu menyusul kita, apalagi menangkap kita, apalagi menyiksa kita. Walaupun depan di lautan, walaupun suara kuda hentakannya sudah terdengar. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhanku Allah bersama dengan aku. Kalau Allah sudah bersama denganku, saya hadir, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, pasti Allah akan menolong, pasti Allah akan memberikan solusi kepada hamba-hambanya. Ibu jangan putus asa walaupun seorang petani. Siapa tahu besok anaknya jadi bandar beras. Amin gitu. Bapak walaupun jadi nelayan saat ini, jangan putus harapan. Kalau didoakan, siapa tahu anaknya besok jadi bandar ikan. Berapa banyak orang takut dengan masa lalu, ternyata punya masa depan yang cerah. Ya, ada doa yang menjadi kekuatan kita walaupun hidup di desa. Walaupun kita hidup di kampung, walaupun kita hidup ada di jauh di ujung dekat Samudra Hindia. Wow, amazing. 2 kali bolak-balik, insya Allah 4 kali muntah. Enggak gitu, enggak gitu, Ustaz. Beneran. Kenapa? Orang Jakarta nyari hiburan itu muntah. Kenapa ya? Muntah bayar lagi. Iya. Tuh pergi ke Dufan, ke Ancol, naik kora-kora, naik halilintar. Itu cuma mau cari muntah. Kalau ke sini alhamdulillah udah bolak-balik aja Pelabuhan Ratu sini. Insya Allah
muntahnya. Enggak gitu. Tapi saya paling senang sambutan tuan hajatnya, ustaznya baik-baik di sini Mas. Subhanallah. Baru saya kesini aja, mana kopi, mana rokok, mana jeruk, Banyak. mana apel. Banyak. Mana? Ada. Lah iya mana ini ya? Lo tuh ya. Gue pikir serius. Gue pasti lihat ya mana ya? Ya mana ini? Ustaz dianggap Di dalam. Di dalam. Ustaz dianggap tongeret bener. Cari belum ada. Ya. Padahal kita udah doa. Mudah-mudahan Pak Hajat begitu pulang mau masa iya kosong lagi aja. Paham udah sama-sama dewasa. Ya Allah, TST. Masa mesti diminta. Enggak, saya mah nggak ngarep ya. Enggak. Ya udah tua masa iya nggak ngerti. Ya maaf, ini mah maaf saya maaf aja. Maaf ini mah maaf ya Kang Ujang. Ini mah jangan dianggap bercanda ya. Serius. Enggak, ini acara sunat. Iya. Sunat itu menurut versi saya sebelum ngaji lagi ada SUNAT. Ada artinya SUNAT. Oke, S. Siapapun sudah kewajiban laki-laki dipotong ujungnya. Untuk kesempurnaan nanti sholat dan ibadah. N. Nah, kalau udah disunat, pakai sarung, pakai celana batok. Iya benar, anak gue juga gitu tuh. Sultan tuh baru disunat pakai celana batok. Iya. Apabila orang udah pada datang, sarungnya angkat. Oh gitu. Iya. Apa tuh tujuannya? Tongolin amplop, mana amplop? Tongolin. Lah, Ajril dapat 10 juta, Mualim. Ajril dapat 10 juta, Iya. dikasih amplop sama tamu undangan. Modal nongolin doang. Modal nongolin doang. Lah coba. Lah, lebih 10 juta. Yang ada dibawa ke rumah sakit jiwa. 10 juta. Pak Haji gitu ya. Iya, pakai sarung Pak Haji gitu kan. Biar kayak Ajril ya. Aduh ya Allah. Tapi Ajril luar biasa. Dari umur 4 tahun Ajril udah bisa ajar. Pinter dong. Pinter aja. Karena belajar agama diajarin orang tuanya. Asal pagi aja. Hah? Asal siang aja. Ajan apa itu? Ajar kadang 1000, kadang 2000. Ya Allah, itu mah jajan. Ajar. Ajan. Ngaji lagi. Ngaji lagi. Sampai di mana tadi? Nabi Musa ya? Betul. Apa yang terjadi ketika beliau menadah kepada Allah, ya Rabb, itu kan rasanya nggak mungkin Pak bisa selamat. Nggak ada perahu, nggak ada kapal. Mau lari kemana? Tapi ketika memohon kepada Allah, apa yang tidak mungkin bisa terjadi? Ketika orang semua bingung, ketika orang semua bimbang, ketika orang semua berpikir apa iya, apa mungkin, apa bisa, Nabi Musa dengan santai menjawab, tenang aja, ada Allah. Kalau ada Allah, urusan beres. Apa yang terjadi? Fa'awhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Dan Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Apa yang terjadi? Fangtalaqa, lautannya terbelah menjadi dua. Lewatlah Nabi Musa beserta Bani Israel, selamatlah mereka dengan izin Allah Subhanahu. Laut terbelah dipukul dengan tongkat. Ayo ibu bapak mau nyoba nggak di laut? Dekat laut dari sini. Bawa tongkat ya. Bawa tongkat, pukul ke laut. Jadi apa bu? Ibu jadi stres. Atau orang ini akibat kelamaan COVID. Dipukul-pukul kayu, ada pancingannya kagak, talinya kagak, jeroan kagak, umpan kagak, dikeplak, kebelah kagak, di bawah Satpol PP. Bayangkan, laut terbelah Pak, dengan satu pukulan tongkat. Doa mampu menembus apapun yang diinginkan. Kalau laut saja bisa terbelah, apalagi cuman sekedar menginginkan anak sukses, bahagia, jadi orang kaya. Allah maha kaya, Allah maha berkuasa, Allah maha segalanya. Kita minta sama orang kaya, pulang dikasih. Nggak minta kadang diberi, apalagi kepada zat yang selalu meminta kepada hambanya. Ud'uni, ud'uni, ayo minta. Kalau saya mah nggak berani ngomong begitu di sini. Ayo minta, pulang saya. Lah kebanyakan yang minta, tapi Allah, ayo minta. Mau apa? Nah, saya bilang apa? Begitu minta. Begitu minta jeruk. Itu. Padahal nggak ngomong jeruk, padahal nggak ngomong anggur, padahal nggak ngomong air, keluar airnya, jeruknya, anggurnya. Coba. Cuma
ini mohon maaf Pak Hajat. Emang Pak Hajat belum lihat Ustadz minum air putih makan jeruk malam-malam mules. Ya. Emang nggak ada kue apa? Ya kan kalau kata Kang Ujang ntar juga dibelokan sono keluar lagi. Iya. Ya, ini mah mohon maaf ya, Ustadz juga kali pengen susu masa air putih doang ini nggak dianggap jadi Ustadz, dianggapnya dukun sembur kali. Saya itu nggak demen susu. Oh nggak demen susu. Tapi saya suka teh manis. Teh manis. Teh manis. Teh ada teh manis. Jangan sampai salah ngomong. Banyak ini kamera. Bahaya. Bayangkan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kalau saudara mau berdoa. Maka jangan putus asa apapun latar belakang ibu dan bapak. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh dan solehah, yang dia sayang cinta kepadaku dengan sepenuh hati dan jiwanya. Ya Allah, jadikan anak-anakku sukses bahagia dunia akhirat. Minta Bu, biar anaknya pada kaya. Minta beneran, jangan malu-malu sama Allah mah. Minta apa aja, urusan dunia, urusan akhirat, minta kedua-duanya sama Allah. Mumpung ibu nih mustajab, mumpung bapak mustajab. Kalau udah nggak ada ibu bapak, kemana lagi keramat anak ini? Kelak nanti kalau ibu bapaknya sudah tidak ada, itu kan keramat hidup. Bagaimana kalau lagunya Bang Haji Oma gimana? Hafal nggak Yoga? Apa? Haji Oma mah pinter. Hah? Saya tahu karena saya di Depok deket sama Bang Haji Oma. Benar. Bang Haji Oma Pak Hajat apa aja jadi lagu ribut nih. Misalnya kayak Pak Ujang sama istri ribut. Istrinya minta 1 juta. Iya. Pak Ujang cuma ada 700. Bang Haji Roma Irama jadi lagu. Istrinya minta 1 juta. Jadi inspirasi. Iya, dia ada 700. Iya. Lagu apaan? 700. 700. Tuh. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat pasti ada balasannya. 700. Haji Oma pintar. Iya. Makanya anak-anak mesti cerdas, bener ya? Betul. Haji Oma ngeliat orang nebang pohon pisang, nebang tanggal tahu. Itu tadi pisang. lagu. Jadi apa lah? Lagu apa? Lagu. Jangan ditebak, pisang punya orang. Jangan ditebak. Oh, Haji Oma. Pintar Haji Oma. Iya kan? Sama lagi ngebut bawa mobil Haji Oma. Anak pintar, anak yang sekolah itu. Oh, pas mau ke ke sini nih. Iya. Lagi bawa Ke mobil. Jampang. Iya, ngebut. Anak gajuk-gajukannya banyak. Begitu ada motor, ngerem ngedadak. Jadi lagu apaan? Rem tangan selalu pasti ada. Rintangan. Haji Oma punya temen, Haji Tatang, tukang tenda. Iya. Jadi lagu apa? Dangdut Haji Tatang. Tang dangdut Haji Tatang. Masya Allah. Panjang umur Haji Roma Irama ya. Haji Oma. Itu lagu keramat bagaimana Yoga? Yang penting saya nggak mikirin keramat, jeruk udah dapet. Ada. Bayangkan itu ya. Bu, doain ya. Mumpung nih keramat anak-anaknya masih ada. Masih ada bapak, masih ada ibu. Anak-anak juga jangan malu minta doa sama orang tuanya. Kita nggak pernah tahu loh kapan itu doa diijabah. Maaf ya, saya mau cerita. Bapak ibu saya udah nggak ada. 2021 maksud saya kemarin tanggal 11 awal kemarin barusan ibu saya dan ayah saya. 2021 tanggal 11 Juli ibu saya wafat. 2021 tanggal 16 Juli 5 hari setelah kewafatan ibu, ayah saya wafat meninggal dunia. Udah nggak ada lagi orang tua. Biasa kita minta doa, minta ridho tiap pagi, sore, kapanpun pergi, cium tangan, pamit, kembali, mau bagi informasi, cium tangan kembali, minta ridhonya. Udah nggak ada lagi. Saya nggak punya abang, saya nggak punya kakak. Saya yatim piatu. Yatim piatu ini. Mungkin kalau di sini ada paket tanah murah, boleh dikasih sama yatim piatu ini. Ya kan kalau yatim-yatim kecil kan paketnya mah waper,
astor cukup, buku-buku sama alat tulis. Kalau yatim tua begini mah jangan dikasih waper. Ya, bayangkan coba, udah nggak ada, sedih. Aduh, kalau boleh kembali, tapi kan nggak boleh kita bilang begitu. Semua udah takdir, semua udah garis, semua sudah menjadi jejak kehidupan yang harus saya lewati, harus saya lalui. Bayangkan, remuk redam hati. Padahal 2 tahun kurang lebih, setahun lah waktu itu ya, setahun setengah. Karena memang saat itu PPKM kan memang ada ya, PPKM, pengurangan pendapatan kiai dan mubalik, sehingga kiai banyak manggung, mubalik pada di rumah aja, tukang tenda ini, tukang son hampir pada jual-jualin semua tenda sama sonnya. Tapi alhamdulillah selamat lagi, insya Allah COVID cepat selesai, amin ya robbal. Saya temenin tuh ibu saya temenin ayah saya ke rumah sakit. Saya kasih makan, saya suapin, saya berikan vitamin, saya mandikan, terus saya pijitkan. Sesuatu yang dulu susah, sulit karena waktu saya banyak keluar. Tapi pas COVID kemarin seperti Allah ingin memberikan kesempatan saya 1 tahun, men. 1 tahun kurang lebih kuberikan engkau kesempatan. Rawat ibumu, rawat ayahmu, berikan dia yang terbaik, kasih dia senyum yang indah. Masya Allah. Tanggal 11 ibu saya masuk ke rumah sakit itu 1 minggu sebelum tanggal 11. Diduga katanya COVID. Ayah pun demikian, karena mungkin dekat-dekatan jadi tertular. Tapi Masya Allah ya, ini mah jangan diikutin ya. Ini mas saya gitu ya. Terserah sih mau diikutin mau enggak, tapi saya nggak berani nganjurin karena COVID itu memang berbahaya, apalagi pas deltanya. Masya Allah. Pernah ke Delta nggak ente? Kalau ke Delta belum. Istri saya kena corona, tetangganya. Iya, itu bener emang. Elah, hilang semua penciuman, hilang semua rasa. Lah, sampai makan lengkeng nggak ada rasa. Iya, makan permen nggak ada rasa. Emang begitu. Pas saya lihat lengkeng belum dibuka, permen belum dikupas. Bener. Itu namanya kena virus rasain lu. Tapi gara-gara corona saya paling senang. Kenapa? Melihat istri saya usahanya luar biasa maju. Masya Allah. Apa aja jualan laku. Jadi inspirasi. Apa aja jualan Jadi inovasi. motor laku, kulkas laku, lemari laku, mobil laku, sampai sertifikat laku. Lah itu mah orang punya duit, semua dijual-jualin. Istri saya pinter nyari duitnya. Oh ya? Jualan, Enggak jualan, kerja, enggak, ngantor. enggak. Apaan? Istri saya mah pinter nyari duitnya, sampai yang diselipin sama saya di sini ketemu sama dia. Makanya saya paling sayang sama istri Mu'alif. Masya Allah. Kemana-mana istri saya gandeng. Contoh saya, mohon maaf nih. Istri saya kemana-mana saya gandeng. Ke mall saya gandeng, ke pasar saya gandeng. Romantis. Enggak, bukan romantis. Kalau dilepas mah belanja mulu. La ilaha illallah. Makanya entar nih kalau begitu pulang dari sini kan dia tahu saya dapat duit, saya piting nggak? Iya. Tuh pelit loh. Aduh ya Allah ya Karim, Bu. Terusin nih, terusin. Akhirnya tahu ayah ibu diduga COVID. Saya waktu itu nggak mau pakai APD ya, alat pelindung diri, tapi saya pakai masker. Saya khawatir kalau ayah ibu saya tuh tersinggung. Itu saya paling takut itu, paling takut. Dokter telepon, Pak Ustadz kita kirim ambulan. Saya bilang nggak usah, biar saya antar saja pakai mobil. Saya yang nyupir, saya yang jaga. Kenapa? Takut sedih hatinya. Nanti dia nggak lihat ini anaknya apa astronot, dia bingung. Bapak tutup semuanya. Takut saya beneran, takut. Saya mah COVID jujur takut. Apalagi Delta kemarin, itu kan nyerangnya cepet banget, bahkan sangat mematikan. Siapa sih yang nggak takut mati? Ninggalin anak 3 masih kecil-kecil, mana bini muda banget lagi. Yoga nih yang nggak pernah ke rumah saya bisa tiap hari ke rumah. Untung selamat gua, nggak jadi datang dia tiap hari. Kebayang, takut sama mati mah takut. Bukan soal takut kapanpun ya pasti mati, tapi apa yang udah kita siapin. Tapi saya lebih takut lagi saat itu kalau ibu bapak saya tersinggung, sakit, tergores hatinya. Orang tua sehat aja banyak ngambeknya. Sehatnya orang tua banyak tekukannya, banyak tersinggungnya, apalagi sakit. Itu pikiran saya tuh. Tapi saya ingat apa yang Nabi sampaikan.
Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jangankan harta, nyawa kita saja milik orang tua kita. Artinya kalau cuma sekedar duit, sekedar beras buat orang tua mah jangan pelit. Dulu orang tua kita nyawa dia kasih kok buat kita. Kalau ada pilihan anak atau ibu yang wafat, ibu pasti bilang biarlah saya yang meninggal dunia asal anak saya selamat. Kenapa bu? Sebab utang saya banyak. Lumayan kalau meninggal kan ya ada yang bayarin gitu. Bayangkan, takut, tapi lebih takut kalau orang tua kemudian hatinya sakit. Saya bawa dan emak saya duluan, baru ayah saya. Sampai dokter bilang, Pak Ustadz, saya khawatir sama Pak Ustadz. Pak Ustadz pulang dari sini swab ya. Wah bukan cuma swab, PCR. Seminggu 3 kali, swab tiap hari. Demi orang tua itu. Bolak-balik. Masya Allah. Ini hidung nih saya nggak tahu nih masih ada pencegahnya apa enggak, tembus kayaknya pemataan hidung saya ini. Tiap hari PCR, program colok rongga hidung, rongga mulut, colok terus itu setahun lebih. Bayangkan coba, tes nggak apa-apa dah. Subhanallah ya, subhanallah. Sampai gini hari Allah sehatkan saya. Padahal begitu dekat jarak saya dengan emak bapak saya. Saya usap, saya cium, saya kecup. Kenapa? Kalau ini ada kesempatan hidup, hari ini jadi cerita apa yang saya lakukan. Tapi kalau kemudian ayah ibu saya wafat, mungkin ini kecupan terakhir saya. Mungkin ini belayan terakhir tangan saya. Mungkin ini adalah belayan ayah saya kepada saya yang terakhir. Ya Rabbana, naik ke atas UGD, ICU, lanjut ke AY, apalah itu namanya yang lebih gawat itu, sampai di ventilator. Dengan izin Allah, ayah saya wafat di malam Jumat. Padahal sebelumnya waktu itu ada obat yang terkenal bagus katanya, tapi mahalnya minta ampun. Namanya Gamaras. Itu dari sel-sel darah manusia yang disaring sedemikian rupa. Itu kalau normal harga satu ampulnya cuma 6 juta, tapi hari itu harganya mencapai 60 juta. Ayah saya butuh 23 ampul, kalikan 60 juta kali 23. Berapa duit? 1, sekian M. Iya. Halo adik-adik. Adik-adik, emaknya udah mulai begini nih. Ya, bapaknya udah mulai Kata dokter, adik-adik kaya nih, duitnya banyak. Adik, keluarin duit. Nih bapaknya nih butuh obat. Harganya segini. Kira-kira adik-adik pilih ngobatin orang tua apa doa? Ya, yang terbaik aja dah. Ini banyak anak-anak kadang-kadang ngelihat orang tuanya sakit, doanya sih simpel, yang terbaik aja dah. Itu di hati kecilnya jangan-jangan ya biar mati aja cepet dah. Biar dapat warisan. Ya, diobatin belum tentu sembuh, sehat juga nyusahin. Warisan malah tambah aneh. Belum lagi ngurusin warisan. Awas, hati-hati. Hati-hati. Orang tua kalau anak sakit nggak ada yang terbaik ngomongnya. Ada nggak? Ya yang terbaik aja dah buat anak saya. Nggak ada. Ya Allah, sehatkan ya Allah, sehatin. Kalau bertukar nama nyawa saya, tambahin nyawa saya buat dia. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau anak, bapak emaknya sakit gimana? Ya, ini udah susah ini. Udah susah ini bang. Ini udah susah ini, udah menggap-menggap ya. Udah susah. Anaknya malah update status lagi ngeliatin bapak sakit nih sob. Parah, bukannya diobatin. Ya, udah susah ini. Makanya pentingnya anak pesantren. Ya. Kayak saya, walaupun pelawak tapi dulu mondok di Kobong, Matrol, bagian masakin santri. Boleh tes. Lu pengen suara ustadz siapa aja? Saya bisa. Bukan saya sombong. Maaf kalau sombong saya leher saya kaku. Waduh. Pengen ngetes suara ustadz yang ada di mana? Yang ada di TV. Asal jangan beliau saya malu. Iya, ada saya di sini. Pengen ustadz siapa? Ustadz siapa emang? Yang ada sampai udah nggak ada saya bisa. Ustadz Nur Maulana masih ada dong. Haji pernah ngundang, alhamdulillah saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, oh jamaah, bisa saya. Pengen ngundang ustadz siapa lagi? Ngundang ustadz. Pengen suara ustadz siapa lagi? Ayo. Yang ada apa yang ngundang ada saya bisa. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini kan juga masya Allah. Mohon maaf, almarhum cuma raga. Tidak pernah ada kata almarhum untuk warisan ilmu yang bermanfaatnya. Makanya punya anak masukin pondok pesantren. Bisa punya ilmu bermanfaat. Suaranya Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala kalau kita berbicara masalah atasan dan bawahan, di mana di zaman sekarang ini sementara yang di bawah merintih kesakitan, di atas teriak kenikmatan, betul? Masih banyak Janda ini janda bukan? Lah bening amat ini. Apa kabar Bang Jiwil, sehat? Kan Imil. Jadi anak itu harus punya ilmu ya. Betul. Nah saya pengen nanya, anak itu kalau supaya punya ilmu ajarin sholat dong. Iyalah, termasuk kan sholat itu bagian paling penting dalam hidup, Yoga. Karena dia bakal pertama dihisap dari sebelum apa yang akan dihisap amal-amal yang lain. Tuh, ajarin mana ajarinnya? Adil lagi istirahat, lagi tidur. Tapi boleh nggak kita nyuruh orang sholat? Bagus. Nyuruh orang sholat boleh? Cakep. Dosa. Dosa dari mana? Ya, Maaf ya. pahala. Nyuruh orang sholat dosa. Bagus, amar ma'ruf. Nyuruh orang sholat dosa. Dari mana sih lu? Lah orang lagi sholat lagi busuk. Rakaat terakhir, bang beliin rokok ke depan. Lah nggak boleh. Nyuruh orang sholat mah dosa. Kalau mau nyuruh begitu udah assalamualaikum, bang beliin rokok ke depan, baru boleh. Iya nggak ya? Benar. Untuk ini benar juga ente. Sholat pakai celana, mohon maaf, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Pakai sarung aja boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bila sholat masa lagi busuk pakai celana, waladolin amin. Nggak boleh. Apa mas? Orang kalau sholat, dia bermakmum dengan imam peci. Maksudnya? Iya. Imamnya peci. Imamnya peci. Iya. Pecinya warna? Peci ini hitam putih. Oh, imamnya peci Hitam. boleh? Ya boleh. Enggak. Kok enggak? Nggak boleh. Lah, imam peci itu boleh. Banyak. Emang apa? Tuh. Imamnya. Peci putih. Iya. Peci hitam. Imamnya juga misalnya. Boleh itu. Imamnya peci hitam. Oh. Ustadz ke bawah ngeheng. Mau hitam mau putih mah kagak boleh. Imamnya peci. Kita bicara masalah fikih, mohon maaf. Ini Mang Haji kemana aja, yang penting DP udah masuk nggak bisa kembali lagi. Maaf ya. Iya, ya nggak bisa lah. Udah habis. Ya bagaimana ya kalian buat cari DP motor Mio saya. Nih, mohon maaf. Lagi jalan. Mau berangkat sholat ke masjid. Iya. Kita lagi jalan cik. Ada tai ayam. Nah, tajaman mana tai ayam sama duri? Duri. Loh, tai ayam. Duri nusuk gimana? Kalau duri mah cik, ada duri, cabut aja, berangkat aja, sholat sah. Tapi kalau teh ayam saking tajamnya, cik, apa nih teh ayam? Ya Allah, ember mana ember air? Sampai gini, kadang-kadang jalan sampai gini, ya elah teh ayam. Sampai begitu, ada orang jalan, lagi diseret. Itu saking tajamnya. Maaf ya Pak, yang diundang orang PA. Saya maksud saya. Sini. Ini ngomongin soal sholat saya jadi keikutan lo ini. Ya. Apa namanya? Jadi nyamber nih. Ini ada, ente pernah belajar fikih? Oh iya. Najis ada berapa? Mugoladoh, mutawasito, mau apa kayak ada. Ada. Nah nggak percaya. Ibu Ustadz nggak ngaji. Lah saya Sapina, Jurmiyah, pokoknya apa lagi? Jurumiyah mah urusan nahu. Apa lu jadi? Iya. Jurumiyah? Nahu bulan. Digoreng nada. Tahu. Iya. Jadi ini ada najis apa tadi? Mugoladoh. Ya. Terus Mutawasito. Terus Mau apa? dari yang berat, yang ringan kan, sampai yang sedang kan begitu tuh. Nah, ini ada najis anjing termasuk apa? Mugoladoh. Singkat cerita, saya punya teman. Udah ambil wudhu dari rumah, mau ke masjid. Iya. Ya. Udah ambil wudhu nih, sampai di tengah jalan ketemu sama anjing. Anjing jilat kakinya. Bagaimana hukum teman saya yang sudah wudhu? Najis mugoladoh. Salah. Bersihin pakai tanah. Kagak usah. Pakai kembang. Kagak perlu. Pakai air. Mau ngapain? Sedih. Enggak usah. Ribet banget. Lah dosa. Kagak. Najis. Enggak. Emang bagaimana? Lah itu kan anjing jilat kakinya sendiri. Kenapa jadi teman saya yang repot pakai diseting segala?
Maksudnya Lah pakai dengerin teman saya udah wudhu mau ke masjid di tengah jalan ketemu anjing jilat kakinya. Bagaimana hukum teman saya? Terusin aja ke masjid. Ayo terus. Makanya kita kalau nerima informasi itu mesti apa? Sekarang ini kan zaman banyak hoax, Iya. banyak berita palsu, Iya. atau kemudian kalimat-kalimat yang dipotong-potong. Jadi Iya. mesti hati-hati. enggak, itu masalahnya anjing di mana itu anjing? Ah, anjing siapa itu? Ngeribetin banget. Nih, saya balik Iya. lagi. Ada anjing Ah. 10 di atas mobil truk. Mobil truknya lagi jalan, Walid. Loncat 2 tinggal berapa? 8. Salah. Ilmu pasti matematika. Tidak. 10 kurang 2, 8. Tidak bisa. Pokoknya bukan mau itu jawabannya. Jangan begitu. Iya. Pokoknya lugi. Aduh. Ada anjing 10 di atas mobil truk, loncat 2 tinggal berapa? Kapan? Tinggal 10. Kok bisa? Lah kan loncatnya di situ juga. Innalillahi. Loncat di tempat. Aduh, Masya Allah nih. Yoga emang pasti ngundang lu ya. Mohon Awak maaf. semua orang. Doain saya, makanya subscribe Kombes TV official. Subscribe. Ya, doain saya sama Ustaz Comet izin Pak Haji. Iya. Besok hari Selasa kita mau berangkat ke Malaysia. Doain ya pesawatnya pulang pergi lancar. Amin. Nggak ada delay, nggak ada hambatan. Alhamdulillah, saya juga dapat undangan hitanan di sana di kedutaan besar Malaysia bareng Ustaz. Iya. Iya. Itu anaknya Perdana Menteri ya? Apa cucunya ya? Bukan. Apa kita diundang? Upin Ipin. Ya Allah. Undangan Upin Ipin. Kita ngaji dulu Malin. Ya, baik. Ini mulai turun lagi nih. Ketawanya ketawa lambat. Masih kuat ya? Masih kuat ya? Ah, apa yang terjadi saat itu? Waduh, ini jam berapa ini? Rasanya sudah kayak kode ini ya. Dikasih kesempatan tadi hujannya reda, sekarang udah mulai turun. Jam 11 udah ini. Kurang, wah, udah gede udah. Udah 1 jam udah barang udah. Belut putih, lindung putih, di lubang loncat, di lojer reor, pasak bumi, arek medal, proyek, brojol, proyek. Lah itu mah doa beranak susah. Udah, hujannya udah cakep tadi digeser oleh Allah ya. Sekarang turun lagi, mudah-mudahan tanda rahmat di akhir daripada tausiah kita berdoa, mudah-mudahan dijabah. Binyatil qubul wal husul wal tamami kulli sul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu, terima kasih banyak ya atas segala perhatiannya. 1 jam kurang lebih kita bersama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak baik, akhlak yang kurang berkenan dilihat ibu dan bapak semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.